Anda kembali di Ayu Siang, pemirsa, bersama saya Yasmin. Tadi ada rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi selanjutnya. Di tengah pidato kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Menparekraf Sandiaga Uno dihampiri oleh seorang warga. Seketika warga tersebut mengangkat tangan Sandi dan berteriak Sandi RI 1. Kunjungan kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ke Ranca Bali, Bandung, Jawa Barat disambut antusiasme warga. Dalam Kunker Anugerah Desa Wisata ini, Sandiaga Uno menyerahkan bantuan ratusan juta kepada 5 desa wisata asal Jawa Barat. Di tengah pidatonya, Sandi tak jarang berkelar hingga membuat warga tergelak. Saya datang, rame banget. Dan ada panahan. 2 kali saya memanah, cuma sekali dapat. Mudah-mudahan ke depan, tahun depan 2024, panahan saya tepat kali ini. Dengan warna hijau seperti ini. Amin. Tiba-tiba seorang warga maju ke mimbar menghampiri Sandi seraya berteriak, Sandi RI 1. Oke, wah, ini terlalu semangat ini. Mas Sandi, Ya. Mas Sandi super merayap. Amin, silakan kembali lagi Pak. Ini terlalu semangat ini. Usai momen tersebut, Sandi kembali melanjutkan pidatonya. Sandi juga mengingatkan warga untuk mengingat prinsip gercep, geber, dan gaspol. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mendukung UMKM lewat rencana larangan impor barang murah. Kemenparekraf juga mendukung Indonesia Shopping Festival 2023 untuk berperan serta melindungi UMKM Indonesia dari serbuan produk impor. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mendukung terselenggaranya Shopping Festival 2023 yang digelar oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia dalam menyambut hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia. Event ini bertujuan mendukung roda perekonomian nasional dan melindungi para UMKM serta pelaku usaha tanah air dari serbuan barang-barang impor murah di bawah $100 Amerika yang kerap membuat rugi pelaku usaha tanah air. Aspek kita harus melindungi UMKM kita. Karena UMKM kita ini sekarang sedang kita tingkatkan kekuatannya, resiliensinya, ketangguhannya. Dan kita harus jaga juga, kita beri proteksi mereka agar tidak diserbu. Dan banyaknya produk-produk ini adalah produk yang rendah dan juga sangat tidak berkualitas. Beberapa tahun terakhir lebih banyak fokus tadi hanya untuk mendorong dari sisi belanja saja gitu, tetapi dengan bergabungnya GIPI, kami mendapat dukungan dari GIPI, jadi diharapkan seluruh sektor yang terkait pariwisata bisa ikut terlibat sehingga mendorong pariwisata secara keseluruhan. Event ini akan serentak diselenggarakan di 350 pusat belanja di seluruh Indonesia pada 10 hingga 20 Agustus 2023 mendatang. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung membatalkan vonis hukuman mati Ferdi Sambo menjadi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Lalu adilkah pengurangan hukuman Ferdi Sambo CS dan apakah pengurangan hukuman ini bisa menjadi celah Ferdi Sambo untuk dapat gerasi presiden? Pembahasan selengkapnya ada di Minutes with Cokro. Tahu ada yang enak nih. Ternyata Ferdi Sambo mendapatkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim Mahkamah Agung. Dari yang tadinya hukuman mati menjadi pidana seumur hidup. Langsung, pengumuman ini membuat heboh dan gaduh. Ada yang kecewa, ada pula yang sudah memperkirakan. Nah, apakah ini layak keringanan hukuman bagi Ferdi Sambo CS? Tidak hanya Sambo, MA juga memutuskan untuk memangkas pidana penjara Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Gak hanya itu, Barada Richard Eliezer alias Barada E juga telah menjalani proses pembinaan di luar lapas dalam program cuti bersyarat sejak Jumat 4 Agustus 2023 atau bisa dibilang telah bebas dari penjara. Pada proses peradilan MA, jajaran majelis hakim terdiri dari 5 hakim. 2 diantaranya menyampaikan dissenting opinion atau menolak kasasi Ferdi Sambo, yaitu Jupriyadi dan Desnayeti.
Namun kedua hakim ini kalah suara oleh 3 majelis hakim lainnya sehingga putusan hakim tetap memperbaiki putusan Verdi Sambo. Diskon hukuman ini jelas mendapatkan pro dan kontra di mana-mana. Banyak yang menganggap tidak pantas, ada pula yang tidak kaget. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto ikut mempertanyakan pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman Sambo CS. Menurutnya selalu ada peluang untuk memperingan suatu hukuman pada tingkat pengadilan, namun soal memperingan hukuman tanpa bukti baru disebut menciderai keadilan. Namun beberapa ahli mengatakan tidak ada yang salah dengan putusan MA karena sejalan dengan perubahan KUHP ke KUHP 2023 yang menjadikan hukuman mati sebagai alternatif pemidanaan terakhir. Apalagi hukuman mati dianggap sudah kuno. Putusan MA ini otomatis menguatkan rasa tidak percaya publik terhadap proses peradilan atau hukum di Indonesia yang semakin tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bahkan sejumlah pihak merasa Verdi Sambo CS akan mengajukan gerasi agar dapat ampunan dari Presiden Joko Widodo setelah terbitnya putusan MA. Putusan MA memang sudah berkekuatan hukum alias inkrah. Tentu ini bisa langsung dieksekusi para terdakwanya ke lapas. Tapi para jaksa juga bisa melakukan peninjauan kembali atau PK atas vonis ini. Yuk kita tunggu babak berikutnya untuk kasus Sambo CS. Memeriahkan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-73, masyarakat Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat menggelar lomba pacu upiah. Ya, informasi akan hadir usai jeda berikut.